gitu. Biasa di Bekasi kita harus jauh-jauh ke sana. Sekarang ada di Pandeglang. Wow. Oh, ada baksonya, guys. Bakso, tapi ada daun cumi gitu. Sampai. Guys, balik lagi di channel Aldi Awaludin. Tentunya kali ini kita akan coba main di salah satu tempat di Cimanuk ya, di Kecamatan Cimanuk, di Desa Batu Bantar. Ada salah satu tempat bakso yang enak lah, nyaman lah. Jadi dia itu menjual baksonya tapi di spot-spot yang bagus. Dan ini merupakan UMKM yang tentunya harus kita support ya. Kita juga akan podcast sama ownernya. Sejak kapan sih berdiri bakso? Namanya Bakso Ngeces. Kenapa Bakso Ngeces? Nah, begitu ikutin aja terus channel Aldi Awaludin ya. Check it out. Nah, ini tempatnya, Bakso Ngeces di Cimanuk ya. Dan kayaknya tempat sih asik ya, bukan sekedar warung bakso biasa gitu kan. Di sini kita bisa nongkrong, menikmati indahnya suasana alam ya. Dan ini mana ya yang punyanya ya? Kita pengen tahu juga. Katanya dia memang selain di bisnis ini, dia juga punya sebuah wadah namanya Pandaya ya, Pandeglang Berdaya, mengurusi semua UMKM atau ya sharing dengan para UMKM yang ada di Pandeglang. Untuk itu sambil itu kita juga nanti ngebaso. Baksonya juga aneh-aneh. Ada bakso lobster, ada bakso lava. Pokoknya kita lihat lah nanti ya pokoknya ya. Oke guys, kita langsung aja ya ngobrol dan samperin ownernya nih, namanya Dede Taufik ya. Jadi hari ini pokoknya kita akan ngobrol-ngobrol bersama Dede Taufik. Yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Weh, Kang Dede ya. Waduh. Mantap pisan. Ya, ini ternyata guys ownernya. Siap. Kang Dede Taufik ya. Buka masker ya. Ya, kita udah prepare kok ya. Siap. Gimana? Apa kabar nih, Kang? Alhamdulillah. Luar biasa, mantap. Mantap. Sore hari ini memang rasanya ngebakso itu enak ya. Apalagi habis hujan ya, musim hujan kayak gini. Di musim-musim ini konsumsi atau apa ya? Customer bakso makin banyak dong di sore hari ini. Alhamdulillah. Jadi karena kita punya menu-menu pedas, ini lagi diburu banget sama wisatawan kuliner. Ya. Menu-menu pedas kita sekarang udah luar biasa. Tapi ini kan bukan sekedar, ya maaf ya, kalau tukang bakso ya biasa aja gitu. Nah, kenapa ini dibuat seperti ini awalnya nih dulu gitu kan? Mending kita sambil ngobrol sebelah sana ya. Oke, yuk kita jalan ya. Iya. Jadi emang konsepnya kita manfaatin kebun kosong nih. Tadinya. Kalau kata masyarakat sini ini kebun angker. Tadinya? Gitu ya. Tadinya kebun angker. Semak-semak semua di sini. Jadi kita kasih contoh ke masyarakat. Kalau kita kreatif, kebun angker di tengah kampung bisa kita rubah jadi tempat wisata kuliner yang asik. Iya. Gitu. Dan ini udah berapa lama sih? Kalau Bakso Ngeces itu kita mulai dari tanggal 15 Maret 2017. Berarti 15, hampir 3 tahun. 3 tahun ya? Lewat dong. 3 tahun lebih dikit lah. Iya. Saya terakhir kesini, tapi saya juga terakhir kesini udah lama loh. Maksudnya gini loh. Biasanya kan tempat bakso adanya di perkotaan, pinggir jalan. Nah, artinya kan berarti butuh promosi yang hebat lah untuk menjadikan Bakso Ngeces ini menjadi terkenal. Tapi memang udah terkenal sekarang tuh ya. Alhamdulillah. Dari awal gimana tuh, Kang? Jadi memang tantangan kita karena memang di sini tengah kampung ya, jalan juga infrastruktur lumayan jauh. Ya. Strategi kita bermain di media sosial. Ya, anak-anak milenial sekarang kan udah nggak asing dengan Instagram, Facebook, emak-emak juga ya. Udah nggak asing lah dengan Facebook. Sombong amat. Jadi alhamdulillah kita terbantu dengan media sosial. Kita nggak iklan di TV, nggak iklan di radio. Dengan bikin status, video testimoni para konsumen,
otomatis masyarakat penasaran nih apa nih bakso ngeces. Iya. Biasanya kan orang kalau bakso kan identik sama orang Jawa ya. Iya. Bakso Mas Tono mungkin, bakso Iya. Banyak lah. apa gitu. Sekarang saya ingin ngangkat kalau kita ini orang Sunda, orang Pandeglang, kita juga punya konsepan. Ya udah deh kita ngambil dengan bahasa Sunda, ngeces aja deh gitu. Biar orang-orang kalau mau ngebakso udah ngeces Oh dulu. iya. Oh itu filosofinya. filosofi nama ngeces itu saya ngeces sendiri ya. Ngeces. Ngeces gitu ya. Nah, dan dirasa pun agak berbeda dengan bakso-bakso Jawa ya. Kuahnya Ya, misalkan kita pasti punya ya. ciri khas tersendiri untuk bakso kita. Menunya apa aja sih Kang nih? Kalau menu, alhamdulillah kita termasuk bakso bukan konvensional ya. Kita selalu update menu-menu terbaru. Oh, Ini kita ada hampir 35 menu bakso. bakso ada 35 35 guys. menu. Tuh, bakso kayak gimana itu ya? Boleh lihat menunya ya? Boleh, nanti kita lihat menunya. Yang terbaru ini kita lagi happening bakso seafood ya. Bakso seafood. Ada bakso lobster gitu. Biasa di Bekasi kita harus jauh-jauh ke sana. Ya, 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 Sekarang ya. ada di Pandeglang. Terus ada juga ini bakso cumi baperan. Jadi konsepannya baperan. pakai hot plate, nanti disiram pakai saus barbecue, pokoknya mantep banget. Oke. Dan yang terbaru kemarin bakso kepiting kuah taichan mangga muda. Duh, tuh kan Musim hujan kayak gini bikin mantep banget. ngeces kan tuh. Aduh. Mantap. Saya pengen lihatnya pokoknya. Boleh kita duduk-duduk sana ya? Boleh, Ya. ayo, siap. Nah, ini yang dibawa apa nih? Wah. Bakso Japanese style, shabu-shabu bakar. Oh gitu. Bisa gitu ya. Bakso tuh jangan kampungan. Oh iya iya, maksudnya harus mengikuti lah ya. Iya, harus stylenya bisa dibikin Japanese style juga. Nggak melulu bakso itu bulat. Nah ini kita guys lagi disuguhin bakso Japanese style katanya. Seperti apa ya? Ini udah kayak barbekyuan kita nih. Udah ada grillnya di sini. Nah, oh ini bakso ya? Bakso. Kita bakso bikin pipi. Oh ini bakso guys. Kalau biasanya pakai daging sapi, kita pakainya daging bakso. Daging bakso. Ya. Adonan baksonya kita bikin. Oh, iya iya iya. Jadi gimana nih cara masaknya nih? Nanti ini cocok buat teman-teman yang sering kumpul bareng temen ya, sambil ngobrol, sambil barbekyuan di sini, apalagi cuacanya cuaca habis hujan. Ya. Ini cocok banget sambil ngobrol. Oh jadi udah kayak di grill gitu ada menteganya guys. Ada menteganya. Memang tadinya saya kesini mau siang, cuman habis makan. Wah kata saya nggak cocok nih kalau datangnya siang nih. Makanya sengaja saya agak sorean sama temen-temen nih. Dan memang sering banget lah kita ngedengar bakso ngeces. Dan kadang-kadang ada mobilnya juga ya? Ada, kita ada mobilnya untuk dibawa ke event-event tertentu. Nah ini apa lagi nih? Baru bakso cumi baperan. Wah bakso cumi baperan. Wow. Guys yakin ini bakso ya? Wah. Oke. Nah, tuh. Tinggal pilih mau yang mana dulu tuh yang disajiin. Nah, ini nanti nyajinya kayak gini, Kang. Ya gimana nih? Nah, ini kan sambil kita nunggu panas ya. Ya, ya. Sambil nunggu panas. Ini cara nyajiinnya. Si cumi ini hati-hati panas banget. Iya, iya, iya. Pakai hot plate gitu ya. Nah, ini nanti disajiinnya kayak gini. Coba. Atraksinya. Coba. Wow. Aromanya ini cocok banget buat musim hujan lagi pilek. Corona jauh. Wah, iya. Corona hilang. Amin ini waduh. Ini nanti tinggal dibelah, dinikmatin. Udah gak sabar nih. Gimana, guys? Jadi ini tetap dengan konsep bakso, tapi kita lihat ya. Dari awal menu yang ditawarkan berbeda dari konsep bakso biasa. Nah kan. Satu lagi nih. Apa lagi nih? Ini yang terbaru, bakso kepiting taichan mangga muda. Bakso Ini buat kepiting. emak-emak tuh yang seneng pedas asem. Ini cocok banget nih, keren. Sok, Waduh. tinggal dipilih mau Iya, yang mana iya. dulu. Iya. Kita cobain ya. Gimana ya, Kang? Boleh saya nyobain nih? Boleh sambil ngobrol nanti. Siap. Saya pengen yang ini nih, kayaknya nih. Nah, sambil kita nunggu ini masih panas. Nah, ternyata ini bisa ke sini. Ada menunya nih, ternyata nih. Nah, ini kita ada banyak banget menunya nih. Nah, ada bakso bakar. Iga bakar ya. Iga bakar ini best seller juga nih buat keluarga.
Dalamnya ada mozzarellanya. Jadi bakso iga hampir sama konsepnya seperti cumi. Di atasnya ada keju mozzarella yang lumer gitu ya. Ini ada bakso iga bakar hot plate sama juga penyajiannya. Ada bakso iga bakar biasa, yang rebus juga ada. Terus bakso mangkok. Sampai bakso yang harganya 5 ribuan juga ada, 15 ribuan ada ya. 15.000 ya. Jadi harganya terjangkau. Yang konsep ekonomi 15.000 bisa. Yang 45.000 juga ada. Tergantung pilih yang mana. Jadi variatif guys harganya. Kalau kalian memang sekedar pengen nongkrong ngangetin, ada tuh dari 15.000 sampai 45.000 tuh. Tuh ini menu-menunya seperti ini ya. Iya. Terus kalau ini kalau yang makanan ringannya. Oh, jadi bukan bakso doang. Bukan bakso doang, Kang. Ini kita kafe kan konsepnya. Oh, iya. Ini ada banyak banget pilihan. Ada roti bakar juga di sini, kita ada banyak macam jenis roti bakar. Ada rojak cireng, kentang, sosis gitu ya. Pilihan minuman juga lengkap banget. Pokoknya asik lah buat nongkrong sama teman-teman dan keluarga. Mantap deh pokoknya. Udah ngeces nih. Guys, aduh, nampaknya saya udah benar-benar ngeces nih karena melihat menu yang berbeda dari biasanya. Karena memang tadi yang dibilangin Kang Dede bahwa konsepnya bukan sekedar bakso biasa tuh. Kang Dede masak itu, saya nyobain ini ya. Siap, saya masakin yang Japanese style-nya ya. Tapi ikut makan ya. Oke, siap. Oke, ini saya pertama akan nyoba yang ini guys nih. Kita akan coba apa tadi Kang? Bakso Cumi baperan. Cumi baperan, singkatan apa sih? Ya nggak ada singkatan sih, emang cuminya aja bikin baper gitu kan. Bikin baper pengen lagi ya. Nah, jadi di dalam cumi yang besar ini, nah kita akan potong. Ada baksonya guys. Tadi kalau disiram itu ngebul ya. Itu saus apa itu Kang yang tadi disiram tuh? Saus barbecue asam manis. Asam manis ya. Nah, coba. Pertama kita nyobain baksonya dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bakso tapi ada daun cumi gitu. Dan dipadukan dengan rasa barbecue itu loh. Jadi ya baru nemuin aja gitu ya. Rasa bakso seperti ini. Ini serius Kang, apa ya? Itu kemarin banyak yang dari Serang datang jauh-jauh cuma penasaran sama bakso cumi baperan itu. Iya, cumi baperan, bakso cumi kan gitu kan? Bakso cumi. Ini kita cobain cuminya ya, cuminya gede banget nih. Yang ini berapa harganya Kang? Itu murah cuma 40.000. Udah puas. Iya mah, lamun cek urangna kudu disanguan ya. Biar makin kenyang di sanguan. Cuminya juga udah empuk. Dan mungkin yang cumi ini hanya beberapa mungkin ya, nggak banyak gitu ya. Siap. Karena memang kalau cek dia nama limited kali ya Kang ya. Limited edition. Karena cuminya kan gede banget nih guys. Gimana caranya ada bakso di dalam cumi? Saya suka bener terus. Ntar ngomong lagi ya. Jadi kayak di hotpot gini kayak apa sih? Pernah makan di resto spaghetti. Nah, gitulah. Di restoran spaghetti. Japanese style, Korean style. Ya. Bener-bener gaul nih bakso nih guys. Bakso gaul lah. Bakso gaul. Sekarang kita cobain juga nih. Coba bisa lihat. Bakso kepiting nih. Jadi kepitingnya itu guys dibungkus sama bakso, kulit bakso nih. Aduh. Kuahnya kuah mangga muda. Kuahnya pakai kuah mangga muda. Cabenya juga wow, cabai setan semua nih. Kita cobain ya airnya. Bismillahirrahmanirrahim. Seger ya. Tadi pas kesini, saya tuh lagi ngantuk Kang. Aduh, mau kesana jangan. Tapi langsung seger loh. Dengan bakso mangga, bakso kepiting, kuah mangga ya. Nih baksonya ya. Enak banget. Nih Kang udah matang juga nih bakso Japanese style-nya. Nih bisa dicocol ke sini nih. Oh gitu ya? Pakai sumpit makannya kita ya? Hanya sumpit. Oh, oke. Bentar.
mangkoknya. Oke, kita cobain sekarang yang bakso dengan Japanese style ya. Pakai grill. Jadi kita baksonya ini modelnya pipih. Jadi bakso bukan sekedar bulat aja guys. Ini bakso guys ya. Barengan Kang ya? Siap. Aduh, kita nyobain ya. Saya pakai bumbu balado barbeque-nya. Ayo. Kalau kata bahasa Jepang, kampai. Kampai. Coba ya, bismillahirrahmanirrahim. Oh, mau ngomong nggak? Kang, terus enak nih Kang. Aroma daging bakarnya juga kecium ya. Jadi, ya kita ngebakso dengan semua varian rasa gitu tuh. Belum ada guys, belum ada. Di mana Kang? Memang Di Banten juga belum ada. belum ada kan? Belum ada. Waduh. Di mall juga belum ada. Iya. Ini gimana sih? Nanti kita ngobrol ya. Jangan di sekarang. Nanti kita di podcastnya. Jadi hari ini tuh komplit kita akan ngevlog, juga ada kita apa sebutnya tuh? Mukbang ya. Mukbang food vlogger dan juga podcast. Jadi spesial buat bakso ngecas karena memang semua rasa yang saya cobain ini nice banget lah, delicious banget deh. Bawang bombaynya juga mantap banget. Iya. Ada manis-manisnya. Yang ini berapa? Kalau yang ini kita ada paket. Kalau untuk couple nih yang buat pacaran cukup 60.000. Cuma 60.000. 60.000. Kalau untuk keluarga itu untuk 6 orang itu di harga 150.000. Wow. Udah bisa sambil seru-seruan barbequean di bakso ngeces. Jadi bisa bikin mager lah ya. Kalau misalkan ya anak muda yang lagi sama gebetannya gitu ya. Sambil mojok. Oke guys ya. Saya mau nawarin makan kru dulu nih, kasihan dia yang udah pada ngecas nih ya. Nanti kita sambung lagi ya. Oke. Nah, tuh semua kru juga pada makan. Ini kameramen kita juga lagi makan. Lu makan apa, Le? Ini bakso kepiting. Bakso. Kuah mangga muda. Ya kan? Coba disuruput. Coba ya. Hah? Ini gimana nih makannya? Ah? Sok-sok. Sok-sok aja. Coba dibelah deh. Coba dibelah-belah. Belahnya gimana, Al? Hah? Atau dimakan aja langsung gitu. Nah. Gel. Enak kan? Dan ini suapan terakhir ya. Aduh, pokoknya masih cocol dulu nih saus nih. Iya. Yang ini mau habis. Tapi tidak menghilangkan rasa baksonya ya. Iya. Jadi tetap bakso gitu kan. Bakso dengan dimodifikasi lah. Istilahnya kayak gitu ya, ya. Ini kru semua pada ngabisin, guys. Pokoknya jangan lupa nanti pokoknya mampir. Bahkan yang dari Pandeglang gitu sengaja juga datang kali ke sini ya. Pandeglang dari Serang kemarin ada rombongan juga, dari Rangkas juga. Makanya kemarin pas kita mau buka di Ciwasiat, itu belum launching udah berapa kendaraan yang ke situ. Mas, kapan buka? Saya udah datang jauh-jauh ke sini kok belum buka? Ya tanggal 1. Oh, gitu ya. Ya pokoknya jadi nanti akan ada cabang juga ya. Ada cabang. Nanti tanggal sekian. Kita promoin. Nanti juga kita akan tanya tuh dia dibongkar lagi tuh. Diapain lagi tuh? Oh, kepitingnya masih ada dalamnya ya? Kirain saya bakso. Enggak, dia masih tidak menghilangkan kepitingnya, diselimuti bakso. Daging kepiting ya. Gitu tuh. Ini yang cumi udah habis banget nih. Guys, lihat tuh. Yang cumi udah habis banget. Keringin, guys. Hajar. Nanti kita ngobrol-ngobrol ya. Ada juga yang datang ya. Yuk. Halo. Assalamualaikum. Berdua aja nih. Iya. Pacaran. Enggak beda aja ini malah. Oh, adik. Nyore. Oh, adik ketemu gede. Dengan siapa nih? Siapa? Harry. Ini teteh siapa? Lagi mesen bakso nih. Biasa aja ngopi. Suka sering kesini? Enggak sering juga sih. Nah, tapi udah beberapa kali nyobain lah ya. Gimana tuh rasa bakso ngeces
Enaknya sih menurut Enak. Heri ya. Iya. Enak. Heri biasanya nyobain yang mana? Mie ayam. Oh, yang mie ayamnya. Iya, yang mie ayam. Emang kalau di sini beberapa kali sering ya? Iya. Sama ini juga enggak? Iya. Ya, ini adik serius. Adik. Adik. Adik ketemu gede. Ada ketemu katanya. Tapi ini udah datang apa udah belum? Belum. Tadi pesan yang mana nih? Ini mah biasa aja sih, mesen cemilan aja. Oh, cemilan aja ya. Biasanya juga suka ngebakso gitu. Iya. Sering ke sini? Enggak juga sih. Orang mana Cuma sih? dulu sering juga sama temen. Orang mana sih? Orang sini. Orang Cimanuk juga? Iya. Iya ya. Jadi ini memang tempat yang enak lah ya Iya. buat nongkrong ya, nongki-nongki Iya. gitu. Menu favorit apa? Apa? Bakso sih. Bakso kuahnya ya. Seger. Iya, enak banget. Enak banget ya. Jadi enak apa? Enak banget gitu. Ya. Enak banget gila. Gitu ya. Ini dia mesen jus alpukat sama. Dan di sini memang tuh protokol kesehatannya sangat disiplin guys. Para karyawannya juga tuh pakai masker ya. Iya. Oke, thank you ya. Selamat berduaan lagi. Tetap jaga jarak ya. Oke. Ya balik lagi guys, kali ini kita podcastin langsung aja ya, Dede Taufik nih. Saya manggil Dede aja ya kali ya, biar Boleh Kang, siap. biar lebih dekat lah kita ya. Dan memang kita sebenarnya udah kenal lah. Siapa yang nggak tahu Dede Taufik ya? Wes, pengusaha muda, bergerak di UMKM lah ya. Dan tadi sudah bilang ngeces itu filosofnya ya biar orang lebih inilah gitu ya. Dari nama aja kan udah tertarik gitu ya. Iya. Tapi ide sendiri nama itu dari mana tuh, Dek? Jadi kalau ide dari saya pribadi ya, karena kan biasanya orang tuh tertarik dengan nama atau brand yang aneh katanya gitu. Saya pikir bakso juga selalu identik dengan orang Jawa. Kenapa nggak ngambil brand yang ada nuansa Sundanya? Oh iya iya iya. Kalau saya kalau ngebakso itu pasti bayangin bakso aja udah ngiler gitu. Makanya saya cari iler nih bahasa Sunda yang lucu. Apa ya? Gitu. Akhirnya ketemu tuh bahasa ngiler itu ngeces. Wah ngeces, bakso ngeces. Ya udahlah, bakso ngeces aja gitu. Saya lempar tanya ke teman-teman, lucu tuh Pik katanya, keren katanya temanya, jarang ada bakso pakai bahasa Sunda kan, gitu. Akhirnya disepakati bakso ngeces. Oh, ini manggilnya biasa dipanggil Topik apa Dede sih? Opik aja deh. Opik aja deh ya. Kalau Dede kayaknya kayak masih unyu-unyu banget gitu. Iya. Oke, Pik ya. Tadi apa tuh? Ngeces ya. Bakso itu emang Topik sendiri kuliner bakso hobinya gitu. Ya, dari remaja lah ya. Saya termasuk orang yang seneng banget kalau ada bakso-bakso yang opening baru terus katanya enak pasti disamperin. Bahkan kalau ke Serang sekalipun, Ya. saya termasuk yang udah banyak tuh menjelajahi bakso-bakso yang terkenal di Serang dari zaman SMA. Oh, jadi mungkin ini sebabnya membuat sebuah usaha bakso gitu kan? Tuh. Apalagi kan kalau bakso itu ini makanan legendaris ya, gitu. Yang kedua, ini makanan rakyat. Semua orang suka bakso, nggak ada yang nggak pernah nggak makan bakso. Iya sih. Mau anak kecil yang udah tumbuh gigi sampai nenek-nenek yang masih ada giginya seneng bakso kan. Bener. Jadi keren lah gitu. Dan dibuat dengan konsep yang tadi ya berbeda. berbeda. Tapi di awal langsung seperti itu nggak konsep baksonya jualan di rintisan awal pertama gitu? Di rintisan awal pertama memang kita ngambil konsep yang berbeda. Jadi kalau bakso yang lain kan identik dengan bulat, kita udah punya bakso cinta dulu. Terinspirasi dari film yang pernah booming gitu kan. Bentuknya love, dalamnya keju mozzarella. Itu udah ada di sini. Masih di ada itu awal-awal. menunya? Masih ada. Oh, masih ada. Dan cuma 15.000 lagi. Jadi dibentuk seperti cinta. Iya, love. Makanya disebut bakso cinta. cinta. Tahun berapa tuh tadi lahir tuh bakso ngeces? Jadi itu setelah saya pulang dari Jepang terus ditantang sama orang tua. Sebentar. Dari Jepang nih? Ya, saya 3 tahun di Arigato Jepang. gozaimasu. Kochirakoso yosoku. Oh, dari Jepang basicnya. Ya, di Jepang tuh ngapain tuh? Di Jepang saya mekanik. Jadi lulus dari Untirta di tahun 2013, dikontrak di Nagoya Prefecture, Sanwa Corporation 3 tahun di bagian mekanik saya. Mainan otomotif sama spare part mobil Toyota. Artinya guys, kenapa jadi pertanyaan kamu buat kita ya? Kenapa udah enak di Jepang, udah punya kerjaan, kok pulang gitu kan? Jadi pertanyaan nih pastinya nih, kenapa tuh? Jadi kalau saya pikir kalau untuk tinggal sih memang lebih enak di Jepang ya, gaji 35 juta, fasilitas apartemen mewah,
kendaraan disiapin, udah enak banget sebenarnya. Kok bisa gitu ya? Cuman kalau kita balik lagi mau sampai kapan hidup enak kayak gitu, itu kan zona nyaman. Dan karir juga belum tentu saya bisa sampai tua di sana dan sampai meninggal kan. Tetap otomatis saya harus balik ke Pandeglang, di mana saya dilahirkan. Ya, daripada saya istilahnya balik terus bingung, mending ada modal pulang, Ya. bikin usaha di Pandeglang. Aneh ya, tapi keren juga, keren. Artinya maksudnya gini loh, meninggalkan zona nyaman dari otomatis membuat ini kan dari nol lagi kan? Dari ya? nol lagi. Spekulasi ya. Betul. Ada gambaran nggak? Memang yakin di awal usaha akan seperti ini gitu? Kalau planning prediksi yakin lah. Ini sesuai dengan konsepan awal. Udah ada gambaran gitu. Walaupun banyak orang sekitar terutama di lingkungan masyarakat itu yang Ya. skeptik gitu ya. Ini bikin kafe di tengah kampung, Iya, di benar. kebon gitu kan. Iya, itu. Buang-buang duit mentang-mentang baru pulang dari Jepang banyak duitnya. Oh iya iya. Nah, itu udah banyak banget diomongin katanya lulus Untirta, gagal kuliahnya, malah jadi tukang bakso. Itu di awal-awal tekanan juliders itu udah luar biasa banget buat kita. Tapi kita jawab dengan prestasi, Kang. Orang mungkin bayangin bakso konvensional, orang-orang yang nggak lulus sekolah akhirnya jualan bakso, Ya. didorong, Ya. dipikul gitu Ya, ya. ya. Itu kan konvensional banget. Ya, Tapi kalau kita anak muda kita buat yang beda. Nah justru itu makanya kan meninggalkan zona nyaman tadi di Jepang dengan itu ya apa bakso kan orang identik tukang bakso gitu ya. Iya, stylenya pakai bajunya lusuh gitu kan, pakai topi juga lusuh. Kita nggak, stylenya style anak muda. Oh iya iya. Modern. Tapi memang kepikiran bakso kenapa nggak resto sushi gitu kan kalau di Jepang ya? Kenapa tuh? Yang pertama kan tidak semua masyarakat apalagi ini di kampung ya. Ya. Kalau misalnya saya ngadain sushi siapa yang mau makan gitu kan? Tapi suka nggak sih? Suka, termasuk yang hobi makan sushi gitu. Kadang ke Serang juga sering berburu. Ya terus. Cuman kembali lagi kita lihat kita mau usaha mau laku kan. Ya ya ya. Kita lihat market kita di sini siapa sih? Otomatis kan masyarakat menengah ke bawah. Ya ya. Gitu kan, apalagi Pandeglang mayoritas pegawai ya. Betul. Gitu. Jadi gaji juga ya menengah ke bawah lah daya belinya gitu. Iya, iya. Makanya saya pilih bakso aja deh, tapi kan akhirnya kita inovasi dengan konsep-konsepan Japanese style tetap. Oh, iya, yang tadi tetap. dimakan kan? Iya benar-benar. Ternyata dia baru buka ya. Kalau memang konsepan itu ya karena dari Jepang ternyata dia. Ada ide dari sana juga. Oke. Dan kalau boleh saya nambahin ngebahas kata ngabaso yuk gitu kan. Orang Pandeglang senang itu mungkin jadi salah satu aksen untuk kesini gitu. Betul. Diusahain. Oke. Kang Dede juga kan ya? Dede ya. Kang Topik ya aktif juga selain di ini di organisasi juga katanya ya. Betul. Jadi awal saya ngerintis usaha kan tadi ya banyak lika-liku gitu ya, banyak julidan dari tetangga. Ya. Saya pikir kayaknya banyak yang ngalamin hal yang sama. Teman-teman anak-anak muda Pandeglang yang terjun ke entrepreneur ngalamin tekanan yang sama. Akhirnya saya kumpulin tuh teman-teman. Ada yang usahanya di air mineral, ada yang di makanan ringan, ada yang di fashion. Saya tanya, "Iya Kang, saya juga diremehin sama tetangga, saya juga diremehin sama keluarga, pernah diusir." Nah, nyambung tuh di situ. Kita bikin ekosistem, bikin sebuah organisasi untuk saling memotivasi, tukar ide, tukar pendapat, saling membesarkan usahanya masing-masing. Dan alhamdulillah sampai sekarang banyak teman-teman kita yang usahanya masih bertahan di tengah pandemi. Oh, nama apa tuh organisasi itu? Kita kemarin bikin organisasi itu dari tahun 2017, namanya UMKM Pandeglang Berdaya. Ini udah banyak melakukan pendampingan, pembinaan, dari mulai perizinan, permodalan, dan lain sebagainya. Topik di situ jadi Founder sekaligus ketua. wah ketua Pandaya ya. Kalau Yes. disingkat Pandaya ya. Pandaya. Pandeglang Berdaya. Jadi di situ memang itu sih Pik ya apa namanya? Kadang-kadang anak muda ya, mindset anak muda kan ketika memang kita berbisnis itu ya remeh-temeh seperti itu ya. Kan identik kalau lu kuliah ya harusnya kerja dong. Terus jadi pejabat, Ya, pakai seragam, pakai gitu seragam kan. gitu atau kerja digaji lah ya. Oh. Itu fungsi Pandaya di situ. Betul, fungsi Pandaya di situ bagaimana anak-anak muda yang mungkin masih ragu, masih galau, masih ngerasa berusaha, berwirausaha itu susah, itu bisa kita tampung bareng-bareng di situ. Nah, bedanya ketika menjadi seorang wirausahawan ya atau bergerak di UMKM dengan bekerja, apa sih yang yang Topik rasain gitu kan? Jadi kalau kerja itu monoton ya.
Di tiap hari itu kita dikejar sama target, deadline gitu. Iya. Ini loh kerjain, pokoknya harus sekian, jam 8 sampai jam 5 harus beres gitu. Iya. Itu tiap hari rutinitas yang menjemukan. Tapi kalau kita berwirausaha, ini apalagi di kuliner gitu. Ini semua bidang keilmuan ada di sini. Ya matematikanya, entertainnya, leadershipnya, kemampuan politiknya. Wah itu semua ada di sini. Jadi nggak cepat bosan dan nggak cepat tua. Gitu. Dan tapi kan ada juga loh tantangannya, artinya kan bagaimana usaha kita tetap bertahan. Nah, kiat-kiatnya nih buat para pengusaha muda lah ya. Yang pasti kan mental lah yang pasti ya. Mental harus harus siap. Ketika memang kan namanya usaha, Betul. pasti ada rame, ada juga sepi kan ya. Ya. Gimana tuh? Nih, saya ngalamin hal yang paling tragis selama 3 tahun terakhir ini pas kemarin kena COVID. Saya punya karyawan tuh 7. Pas COVID, omset saya cuma 200.000 sehari. Yang biasanya 2,5 juta sampai 4 juta, cuma dapat 200.000. Alhasil ini tantangan tersendiri. Pilihannya cuma 2, tutup, PHK, atau kita maju bareng-bareng dengan inovasi. Alhasil saya bersama tim sepakati kita beradaptasi dengan kondisi COVID dengan beralih tetap jualan bakso, tapi kita bikin unit usaha baru sembako. Kita door to door ke rumah-rumah warga sama karyawan, jualan gula, nawarin minyak, nawarin beras gitu ya. Itu semasa krisis COVID itu alhamdulillah bisa nge-backup gajinya mereka dulu deh gitu. Alhamdulillah kegaji tuh 3 bulan transisi COVID itu kegaji semua. Nah setelah bertahan, beres Lebaran kemarin omset kita melesat sampai sehari 12 juta. Wow, mantap. Jadi apa ya namanya, nggak jadi di PKK dong ya? Nggak ada yang di PHK, kita bareng-bareng. Justru sekarang karyawan sudah di angka 10. Ini kita mau ada cabang, udah di angka 15 sampai 17 orang karyawan. Rasanya gimana tuh ketika bisa menciptakan sebuah lapangan kerja gitu kan? Kebanggaan tersendiri otomatis ya. Kalau mungkin kita jadi karyawan kita bangga pakai seragam, tapi kalau kita punya karyawan kita bangga menyeragamkan mereka dengan seragam kita, bisnis kita. Bener sih. Jadi 7 orang sekarang jadi 10 orang ya. Tapi serius ini enak banget ya kita. Dan ini baru loh Kang, kita nge-podcast di outdoor gitu ya. Untuk kita diundang nih ya. Bisa, memang kita udah lama lah mengagumi bahwa ada sosok Dede Taufik ini yang ibaratnya mau mengangkat UMKM, bukan hanya dirinya loh ya, lewat Pandaya itu tadi kan ya, seperti itu. Nah, di masa Covid ini berarti kan sebuah tantangan besar untuk sebuah pengusaha itu tadi ya. Betul. Artinya set plan harus disiapkan untuk kita harus bikin beberapa planning supaya usaha kita tetap bisa bertahan di tengah Covid. Mulai dari mengamati kondisi perekonomian di tengah masyarakat, prospek marketingnya, terus penghematan di beberapa operasional gitu ya, terus beradaptasi dengan mungkin yang tadinya offline kita nunggu tamu datang, kita harus online gitu ya, mungkin di media sosial, entah itu jualan di beberapa marketplace, itu harus ke arah sana. Kalau kita masih pakai mindset atau pola pikir konvensional seperti sebelum krisis, ya habis, nggak ada yang mau beli. Orang udah pada takut keluar rumah gitu kan. Otomatis kita ide-ide ini yang harus, dan uniknya di situ, di bisnismen itu atau di wirausaha itu otak kita dipaksa untuk terus bekerja. Tapi dengan adanya inovasi ini, kita tahulah bahwa ada beberapa selera di Pandeglang yang tidak juga modern tapi ada yang klasik. Tapi tetap yakin dengan tadi variatif sekali, enak gitu kan ya. Apakah ini akan terus seperti ini, akan terus? Sorry, tadi menu ada berapa? 35. Untuk 35. bakso aja ya, belum makanan ringan. Bakso aja, belum ada makanan ringan. Artinya Dede akan terus nambah menu lagi. Terus kita akan terus update perkembangan, apalagi kita lihat perkembangan konsumen ya. Orang Pandeglang itu gampang bosenan. Ya. Nah, ini kunci juga nih buat teman-teman pengusaha kuliner. Jangan jangan ragu untuk berinovasi atau mengupdate menu-menu yang sekarang gitu ya. Gitu. Kalau monoton udah siap harus ditinggalkan. Apalagi sekarang persaingan di Pandeglang aja kafe udah menjamur ya, udah muncul lagi yang baru. Ini kalau kita nggak bikin yang baru, yang menu kreatif, ya orang nggak mau datang ke sini. Apalagi jauh dari jalan raya. Iya, pasti ya. Gitu. Rencana memang mau buka cabang nih. Ya, ini kita
kita pertama kan ingin menjadi contoh ya, ingin menjadi inspirasi buat anak-anak muda. Dari kampung kita akan ekspansi ke kota. Woi. Gitu. Bakso kampung di Batu Bantar kita ekspansi pertama ke kota Ciwasiat. Oh, di Ciwasiat. Di Ciwasiat. Kapan tuh? Jadi untuk teman-teman sekitaran kota, Serang dan Rangkas itu bisa lebih dekat dengan datang ke cabang kita di Ciwasiat di belakang Polres. Penggemar banyak dari luar kota. Banyak di luar kota, justru banyak yang minta, ayo dong diadain di kota, katanya. Saya terlalu jauh kalau ke Batu Ya. Bantar. Oke, kita wujudkan ada di Ciwasiat. Tempatnya nggak kalah keren, nggak kalah instagramable, menunya juga komplit. Yang pasti pelayanan prima di sana. Nanti kita ke sana lagi boleh kan? Harus. Tanggal 1 November hari Minggu kita rencana. Bentar lagi dong nih. Ya, tinggal 5-6 harian lagi lah kita akan launching di sana. Itu tanggal 1 kita ada beberapa event, ada santunan anak yatim piatu. Terus doa bersama Ibu Majlis Taklim. Wah, Terus menghadirkan tokoh masyarakat, donor darah plus gratis 50 porsi bakso lobster atau cumi buat buat yang donor darah. saya juga kayaknya mau donor darah kalau begitu. Siap. Supaya dapat bakso lagi nih. Oke, jadi nantikan ya hadirnya bakso ngeces di Ciwasiat ya. Oke, ada informasi juga nih ya. Tadi aktif juga di UMKM. Nah, ada juga nih Dede Taufik katanya aktif geser-geser nih katanya ke politik. Bener nggak nih? Sorry deh, kadang anak muda usia berapa sih sekarang? 30-an. 30-an, ya seumur lah. Hampir. Percaya nggak? Ya artinya gini, anak muda lah di usia yang 30 masih dibilang masih muda. Kebanyakan anak muda justru malah underestimate sama politik. Kenapa Dede Taufik harus turun ke politik? Jadi politik memang bagi sebagian anak muda itu barang kotor ya. Katanya politik itu jahat, politik kotor. Sebenarnya politik cuma alat. Dan setiap hari kita tentu berpolitik. Dan apa yang kita nikmati hari ini itu semua terkait dengan kebijakan politik. Sekarang kalau misalnya kita tidak terlibat berkecimpung belajar di dunia politik ya kita nanti akan dipolitisasi. Jadi korban politik, korban PHK PHP politik gitu ya. Maka mending mumpung masih muda, kita juga ke depan bisa jadi pembuat kebijakan untuk arah yang lebih baik. Mending dari semudah mungkin kita terjun dan belajar. Jadi kita tahu kesalahan-kesalahan senior kita yang sekarang ini apa, dan ke depan anak muda harus bisa buat lompatan yang lebih baik politiknya. Politik milenial gitu kan. Iya. Jadi mungkin kalau bisa saya simpulkan juga, politik itu kan tadi yang jahat itu bukan politiknya ya. Bukan politiknya. Itu orang-orangnya lah. Orang-orang oknum-oknumnya ya, oknum-oknumnya. Dan memang anak muda sendiri banyak juga kan yang kritis, menyuarakan. Kalau bukan lewat politik, kalau pakai media sosial doang kan mau jari kritik nggak bakal didengerin kan. Kecil kemungkinan. Mending masuk sekalian ke sistem, belajar di sana. Oke, berarti masuk partai politik nih. Masuk, alhamdulillah. Belajar. Belajar ya. Tapi udah dapat jabatan katanya. Sekjen Gelora ya. Alhamdulillah. Lagi belajar, dipercaya untuk jadi Sekjen DPD Gelora Kabupaten Pandeglang. Sejak kapan tuh? Kita ngerintis dari 28 Oktober 2019. Udah. Kita mau ulang tahun nih. Tanggal 28 Oktober ini ulang tahun yang pertama. Gitu. Dan untuk wilayah Pandeglang kita sudah ada di 35 kecamatan dan hampir sebagian pengurus struktur kita itu milenial, anak-anak muda Pandeglang yang kritis, yang gelisah dengan kondisi Pandeglang, tapi kita arahkan karena di Gelora ini bukan partai musim pemilu, kita partai kaderisasi, punya narasi, punya struktur pembinaan agar anak-anak muda yang masuk itu nggak liar. Kita ada bagaimana mewujudkan Indonesia lima besar dunia, bagaimana leadershipnya, bagaimana kemampuan public speakingnya, membuat program, itu diajarkan dan dibimbing di Partai Gelora. Tapi ada juga nih dengan resiko, pasti kan teman-teman atau juga ya teman-teman lah mungkin ada yang antipati dengan politik, akan menjudge Dede Taufik, loh kok saya jadi gitu. Ada nggak? Yang kaget banyak, termasuk senior-senior juga yang sedikit wah kok katanya gitu. Tapi selama kita berkomunikasi dengan baik, menjaga silaturahmi dan meyakinkan gitu ya, meyakinkan mereka bahwa kita nggak berubah loh, kita tetap Dede Taufik, saya tetap Dede Taufik. Cuman saya sedang belajar untuk bagaimana kita berkecimpung di dunia politik dengan membawa arus perubahan yang berbeda. Gitu. Berarti tapi nggak ada jas yang
sampai Alhamdulillah sih nggak ada. selek gitu. Nggak ada. Dan kita coba bangun komunikasi ke teman-teman. Nih kita harus lebih dewasa berdemokrasi. Beda pilihan bukan jadi alasan untuk Saling memutuskan membenci, ya? memutuskan silaturahmi, saling membenci, saling memboikot. Itu politik yang udah usang banget. Kita bikin politik yang gembira, penuh kegembiraan, penuh persaudaraan. Lu boleh partai A, Ya. partai B, partai C, lu Ya. boleh pilihannya A, B, tapi kita tetap orang Pandeglang, kita punya tujuan yang sama, Pandeglang harus maju, itu aja. Oh gitu, keren. Jadi nggak alergi lah ya sama politik. Biasanya kan anak muda gitu kan, enggak lah gitu Ya, ya. benar. Tapi memang basic kan dari organisasi juga ya, banyak ya. Banyak, dulu waktu di kampus juga aktif banget di organisasi. Suka ngedemo dong. Kerjaan hampir tiap minggu ngedemo pemerintah tuh. Ngedemo pemerintah ya. Iya. Tapi sekarang ngedemo nggak pemerintah? Sebenarnya gini loh, ketika mahasiswa Ya. yaitu semangat idealisme ya. Iya. Ketika saya berkecimpung di dunia UMKM, berinteraksi dengan program dan pembinaan, saya pikir sebenarnya ada saluran aspirasi yang tidak harus dengan demo. Gitu ya. Pemerintah terutama di Kabupaten Pandeglang selama yang saya ikuti selama 3 tahun ini di UMKM sangat aspiratif gitu ya, mendengar gitu ya. Dan banyak teman-teman UMKM kita juga untuk akses perizinan misalnya, terus kemasan, ada rumah kemasan yang di Cipacung kan. Terus juga dibuatkan event-event bazar, diperhatikan bagaimana supaya bisa mendapatkan bantuan permodalan dan lain sebagainya. Itu bisa ada. kita akses gitu ya. Mungkin selama ini yang mendemo atau mungkin yang kritis karena miskomunikasi, tidak mendapatkan informasi ini. Tapi ketika kita berinteraksi, bersilaturahmi, ada kok, bisa ngobrol, bisa diajak komunikasi. Jadi ngapain mesti demo kalau kita aspirasinya tersampaikan. Artinya sebenarnya yang dirasakan oleh UMKM Pandeglang ini di 3 tahun atau 5 tahun ini pemerintah sangat support. Saya simpulkan support, walaupun masih banyak beberapa kelemahan, itu tinggal diperbaiki ya. Apalagi yang sekarang nih ada mall pelayanan publik ya. Saya sempat ke sana, ada outlet juga khusus produk UMKM, itu keren banget. Pandeglang udah modern lah, ada mall pelayanan publik, cakep banget. Terima kasih buat Pemda Pandeglang. Ini harapan baru UMKM Pandeglang untuk perizinan lebih mudah. Wow, iya. Dan izin semua dipermudah di situ. Dipermudah di situ, insya Allah. Oke, terakhir nih ya, karena kita mau maghrib tuh keburu gelap ya. Saya datang memang keserian. Resolusi Dede Taufik sendiri selain tentunya mengekspansi, mungkin bukan hanya di Pandeglang saja ya, Ya. ingin ya. Harus ekspansi tahun depan, kita target Rangkas, Serang, dan Cilegon. Terus kita juga beres cabang ini rencananya mau bikin home industry berbasis mesin ya. Jadi bakso itu nanti nggak manual lagi, kita udah berbasis mesin. Terus saya juga pengen punya pembesaran sapi sendiri. Wah, itu resolusinya luar biasa. Resolusi saya. Jadi dagingnya sendiri, membuatnya dengan mesin sendiri, itu di usahanya. Hulu ke hilir. Wah, dengan tentunya ingin menciptakan lapangan Pekerjaan. lebih besar, Ini ya. impian saya nih, awal liburan tahun baru ini, saya udah liburan dengan 15 orang. Kalau kemarin masih dengan 6 orang, sekarang udah 15 orang kita Wow, tepuk tangan untuk Bantu Ngeces deh. kebanggaan tersendiri buat saya. Jadi family gatheringnya nih, ada family gathering ya? Ada. Oh, Kita setahun itu ada 4 kali family gathering buat teman-teman karyawan di sini. makanya kayaknya karyawannya begitu dipanggil, wah set langsung ya. Karena mungkin dari ownernya sendiri juga total lah sama karyawannya. Nah, kalau itu dari usahanya ya. Kalau di hal lain di politiknya apa gitu, ada nggak gitu rencana gitu kan? Kalau Di di organisasi tetap saya aktif di beberapa organisasi, di KNPI juga, di Kadin juga gitu. Itu Sebenarnya bentuk aktualisasi. Di mana aja kita sebutkan? Di Kadin PB, Uh-huh. itu di bagian UMKM juga. Di KNPI, saya di Wakil Ketua Bidang Ekonomi Kreatif dan UMKM. Wah, 2 tuh. Di Ormas Badak Banten, tingkat provinsi, Hah? itu juga di bagian UMKM, ketua ya. bidangnya. 3 tuh. Terus di ICSB, Apa itu? NGO Amerika untuk bidang UMKM. Oh. Ketua provinsinya Bu Airin. Oh. Nah, saya juga ketuanya untuk wilayah Pandeglang. Wow, jadi basically dari organisasi dulu lah ya, Ya, gitu. dari organisasi kita belajar, di UMKM kita belajar. Nanti akan saya bawa di tahun 2024
rencananya ingin masuk ke parlemen. Wes. Temanya Mamang Baso masuk parlemen. Mantap, mantap. Saya doain ya, amin, Amin, ya. Mudah-mudahan cita-citanya terwujud lah. Amin. Dan terakhir lagi nih, terakhir dari yang terakhir ya. Siap. Pesan untuk para generasi muda yang ingin membuat suatu bisnis UMKM di awal dan harus bertahan seperti apa? Tadi kita ulangi lagi, kita lebih bertegas lagi ya. Gitu. Iya, mungkin ini pesan buat dulur-dulur saya ya, anak-anak muda Pandeglang yang mau terjun ke dunia UMKM atau ke entrepreneur. Yang pertama sih harus siap dulu lahir dan batinnya. Jadi jangan mau bisnis itu buat sampingan, buat coba-coba, bukan. Jadi mending totalitas. Kalau memang sudah siap, terjun langsung ke dunia UMKM, pilih sesuai dengan style. Kalau stylenya di fashion, kreator seperti Akang gitu ya, di kuliner seperti saya, mantepin dulu. Kalau udah mantep, tinggal belajar sambil dikelola bareng-bareng. Ada juga orang di belajar aja gitu kan, ditimbang-timbang tapi nggak jalan-jalan. Mending mulai aja dulu kalau udah siap, sambil belajar dan buat ekosistem lingkungan yang mensupport kita. Misalnya masuk ke komunitas Pandaya atau mungkin masuk ke organisasi yang lain gitu ya. Tapi harus dijaga lingkungan itu karena sebagian besar kalau untuk anak Pandeglang ini yang gagal ketika dia udah mentok, udah ngerasa kesulitan, dia langsung nyerah, gampang nyerah. Tapi kalau kita ada lingkungan, ada organisasi, jadi saling menguatkan. Itu kuncinya. Oke, luar biasa sekali ya. Terima kasih nih Dede Taufik ya. Siap. Boleh nggak ini? boleh nggak? Apa deh? Jadi kan supaya UMKM juga ikut nge-support channel kita gitu. Ya. Jadi buat teman-teman UMKM, ini channelnya apa lupa saya. Aldi Awaludin. Ini buat teman-teman UMKM ya. Ini Kang Dani Awaludin ini keren banget ya, mensupport kegiatan-kegiatan UMKM, siap mempromosikan. Ya. Jadi ayo langsung di-subscribe ya, terus di-share biar nanti teman-teman juga didatengin ya. Gitu, didatengin langsung ke tempatnya. Jadi betul karena memang basically saya juga Kang di awal juga ingin menggali ya kisah inspiratif seperti Kang Dede Taufik ini. Bandung bisa maju UMKM-nya kan karena anak-anak kreator juga kan yang meng-up kamera segala macamnya itu. Betul. Baik. Terima kasih ya. Jangan lupa subscribe channelnya Aldi Awaludin. Atur nuhun ya Kang Dede ya. Mudah-mudahan sukses terus untuk bisnisnya dan juga sukses sama kru. Amin. Kita kembali lagi nanti kita ketemu lagi dan terima kasih ya. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.